Gemolong. Sini Gemolong ya, Mas? Gemolong. Berapa jam Om? 35 menit. Belok kanan di jalan raya. Iya kok sih. Terus di jalan raya sejauh 3 km. Iya. Nah, kita sudah sampai. 1,5 kilometer. Oh, terus lurus sejauh masih 1,5 kilometer. Waktu tempuhnya berapa menit tuh? 5 menit. 5 menit, 5 menitan. Nah, kita sudah sampai ke Desa Bokoharjo, maksudnya belum sampai ke makam Raja Pajang atau Hadiwijaya. Nah, di sini ada sedikit cerita. Sebenarnya kita itu tidak ada tujuan mau ke sini, cuma kita pernah merencanakan ya Om ya. Kita pernah merencanakan. Kita berawal karena rasa penasaran dengan makam yang kemarin kita pelajari nisan-nisannya, yaitu makam Pantaran atau yang disebut dengan makam Ki Ageng Pantaran atau makam Syekh Maulana Ibrahim Al-Maghribi. Dari situ pagi harinya kita langsung ke Masjid Demak, kita sowan atau kita ziarah ke makam Sultan atau Raden Fatah atau Sayyidin Panotogomo. Lalu kita bertolak ke makam beliau yang disebut Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Makanya hari ini tanggal 22 Mei ya, bulan Mei. Tanggal 22 bulan Mei 2022 kita langsung gas ke makam beliau. Insya Allah, dan kita berdoa saja semoga nanti kita bisa masuk ke cungkupnya, langsung kita menghadap ke makamnya. Saya punya harapan seperti itu. Bismillah untuk awalan kebaikan, alhamdulillah untuk akhiran kebaikan. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampai di dusun Butuh ya Om ya. Tuh. Oh iya, makam Hadiwijaya bener kesana. Kita sampai di desa Dusun Butuh jam 1:04 hari ini, atau barusan kita melaksanakan sholat fardu zuhur di dalam masjid. Kalau saya menyebutnya Masjid Jaka Tingkir lah, karena ada yang unik di dalam bangunan masjid ini. Kalau dilihat dari luar tadi seperti bangunan masjid pada umumnya, jadi masjid-masjid baru seperti itu. Ternyata setelah masuk di sini, masjid ini yang tempat untuk sholat ini ternyata bangunan masjid lama. Insya Allah saya bisa memberi keterangan walaupun cuma sebentar ataupun mungkin sedikit keterangan yang bisa saya ulas di sini. Di dalam masjid ini atau bangunan masjid ini hampir menyerupai dengan bangunan masjid di Demak, seperti bangunan masjid Demak. Kita mulai dari dalam. Nah, saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan. Nah, di sini ada 4 soko guru penyangga. 4 soko guru itu fungsinya untuk menyangga tajuk bagian yang paling tinggi atau bagian tajuk utama. Terus nanti ada tajuk kedua, itu penyangganya tetap sama, dan tajuk ketiga yang di langit-langit ini. Nah, tajuk ketiga ini biasanya saling dikaitkan dengan soko guru yang lainnya. Kalau saya menyebutnya soko guru pengarah, tapi yang lebih utama soko guru ini 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat kan. Nah, ini konstruksi bangunan masjid kuno, bangunan masjid lama, hampir menyerupai dengan bangunan Masjid Agung Demak.
kita lihat ini tempat untuk apa ya istilahnya, untuk khotbah Jumat. Ada angka tahun 1856. Ini masuknya tahun Masehi. Temboknya juga tebal. Setiap samping kanan kiri pengimaman di Masjid Agung Demak pun ada jendela tersendiri. Fungsinya untuk apa ya, kalau zaman sekarang ventilasi. Nah, seperti ini. Berarti jika dihitung ada 4 soko guru, penyangga atap bangunan pertama atau tajuk pertama. Terus untuk tajuk yang ketiga itu ada tambahan soko lagi yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 soko guru. Nah, untuk di serambinya ada soko guru pengarak atau soko guru pengarak. Nah, ini yang disebut soko guru pengarak tetap berjumlah 8. Di Masjid Agung Demak pun sama, jumlahnya juga 8. Nah, cuma di Masjid Agung Demak itu kan soko gurunya itu yang konon katanya sumbangan dari Kerajaan Majapahit. Kalau ini masih polos. Kalau ini kayak pemugaran ini tadi waktu di pintu masuk makam saya melihat itu ada tulisan PB 10, dan masjid ini dikhususkan untuk memperingati atau sebagai untuk mengenang jasa-jasa beliau. Maka PB 10 atau Pakubuwono ke-10 mendirikan sebuah bangunan masjid untuk memperingati jasa-jasanya beliau. Keren. Oh iya, umpak atau penyangga soko guru ini dari batu. Ukirannya ini loh, ukirannya ini dari batu cuma dicat. Ini ukirannya kelopak bunga. Kalau menyebutnya ini tetap bunga teratai, tidak jauh dari cetakan atau ukiran-ukiran candi-candi di Jawa Tengahan. Biasanya ada kan ukiran teratai atau kelopak teratai atau kelopak Padma. Di sini pun juga ada. Nah, ini semua dari batu. Ini semua dari batu umpaknya ini. Nah, ini. Terus yang itu semuanya dari batu. Keren ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ulas, semoga bermanfaat. Tempat pengimamannya pun seperti ini, tidak terlalu tinggi. Nah, di sini juga ada jendelanya, samping kanan kiri pengimaman tetap ada jendela, karena supaya angin yang masuk itu lebih banyak. Nah, saya cukupkan sekian. Nah, kita mulai saja ziarah ke makam beliau, Raja Pajang Hadiwijaya. Nanti kita sinau-sinau kijing atau maisan. Ya Om, sudah Om yuk. Sudah yuk. Jenengan bawa minyak dong. Bawa. Jenengan sudah ngolesin minyak? Oh ya udah. Apa? Enggak apa-apa. Iya. Sini kasih Om.
Sing biasane jenengan pakai weh. Ya kak tan iya ini. Di sini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan sore hari ini sekarang kita perjalanan pulang ke Ungaran. Apa yang jadi keinginan kita untuk ziarah ke makam beliau Raden Hadiwijaya atau Jaka Tingkir atau Mas Karepet sudah terlaksana. Nah, ada harapan sih sebenarnya yang kita sampaikan ke beliau, tapi secara kita tidak meminta kepada makam, melainkan kita tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah memang Tuhan daripada umat Muslim atau umat Islam, dan kita sudah diberikan tuntunan-tuntunan kepada siapa kita meminta, kan seperti itu. Nah, intinya dalam tawasul tadi saya tetap menyebutkan, walaupun kalian teman saya tidak ikut, tetap saya doakan kepada teman-teman. Kita berdoa bareng sama Om Aryawan, sedulur-sedulur Ungaran paringi sehat kabeh. Amin, amin. Pinaringan lancar rezekine, pinaringan lancar gegayuhane, apa yang jenengan cita-citakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ijabah atau mengkabulkan daripada permintaan masing-masing. Amin. Cukup sekian perjalanan kita, dan simak terus untuk perjalanan ziarah-ziarah ke makam wali. Nanti kita akan buatkan video dan kita akan suguhkan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.